Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. 3 poin lagi bagi Manchester United kali ini dari kandangnya Luton ya. Dimana Manchester United ya tampil menantang tuan rumah Luton Town. Dimana di preview gua katakan dan memang terjadi bahwa Luton ini punya tipikal ketika menghadapi tim yang kualitasnya lebih bagus dari mereka, terutama tim papan atas, mereka akan mengandalkan permainan fisik, mereka akan tampil agresif, mereka akan mengandalkan kecepatan dalam melakukan transisi, dan itu tadi yang ditampilkan Luton, di mana sebelum pertandingan ini, sekedar mengingatkan ya Sobat Football United, Luton ketika menghadapi tim papan atas, mereka sempat menahan imbang Liverpool 1-1 dengan gaya permainan yang sama juga. Mereka bertahan dengan solid di belakang, bahkan mereka sempat unggul duluan, transisi yang cepat, mengandalkan permainan fisik. Ketika Manchester City tandang ke kandang Luton, juga menang tipis 1-2. Arsenal bahkan lebih dramatis lagi ya, 3-4 gol dari Declan Rice. Kalau tidak salah di pertandingan tersebut di menit-menit terakhir pertandingan ini membuktikan kalau Chelsea pun juga menang tipis di sana, membuktikan kalau memang Luton ini ya memiliki sejauh ini catatan yang mempersulit tim-tim papan atas ketika mereka menjadi tuan rumah. Manchester United tampil sebenarnya dengan awal yang bagus di pertandingan tadi, di mana under 1 minute, di bawah 1 menit, Manchester United sudah mampu unggul duluan melalui kesalahan dari pemain Luton, dan Rasmus Højlund berhasil mengeksekusi bola tersebut. Ini luar biasa juga ya bagaimana Rasmus Højlund di pertandingan tadi yang mampu mencetak gol, maka dia ini mencetak gol sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 6 pertandingan secara beruntun. Ini sesuatu yang sangat luar biasa tentu saja bagi penyerang muda ini, yang seperti kayak menjawab keraguan, termasuk juga keraguan dari gua ya secara ringan amatiran. Harus gua akui itu bahwa Rasmus Højlund mampu tampil ya tajam ya, clinical, bahkan dia mengulanginya lagi di pertandingan tadi, walaupun di gol kedua agak sedikit berbau keberuntungan karena ada deflected shot dari Alejandro Garnacho yang membentur dan merubah arah bola ya, setelah membentur dada dari Rasmus Højlund, dan dianggap itu jatuh atau diberikan gol itu kepada Rasmus Højlund. 2 gol di pertandingan tadi, dan Manchester United sempat unggul 2-0 duluan, tepatnya di under 10 minutes, di bawah 10 menit, di menit ke-7 Manchester United sudah unggul 2-0. Dan Manchester United sebelum akhirnya diperkecil jaraknya keunggulan itu di menit ke-14 oleh Morris ya, pemain dari Luton, Manchester United sempat menurut gua memiliki beberapa momentum dan juga peluang. Kenapa? Ada 2 hal. Nomor 1, gua melihat ada penurunan mental nih dari Luton, di mana mereka kaget Manchester United sudah unggul 1-0 duluan di awal pertandingan, lalu menggandakan situasi menjadi 2-0. Mereka tampak kacau, dan gue menilai bagaimana lini pertahanan dari Luton ini sangat terbuka dan membuat banyak sekali space ruangan bagi pemain Manchester United yang memang memiliki kecepatan dan juga kualitas ya, seperti Marcus Rashford, seperti Garnacho, maupun juga Rasmus Højlund sendiri. Akhirnya mereka memiliki beberapa peluang dan momentum, hanya saja kembali lagi ketajaman ya kan, gagal untuk bisa mengkonversi. Nah, tadi di awal gue singgung Luton gaya permainannya ketika menghadapi tim dengan kualitas yang lebih bagus mengandalkan permainan fisik ya kan. Salah satunya adalah bagaimana mereka ingin melakukan pressing secara ketat, secara tinggi, dan ini yang dilakukan di pertandingan tadi. Utamanya mereka menumpuk banyak pemain di lini tengah. Manchester United lambat laun mengalami kesulitan untuk bisa lepas dari tekanan pressing yang ketat dari Luton, utamanya di lini tengah. Ini terlihat Manchester United di babak pertama terlalu sering menurut gua melakukan umpan-umpan direct dari belakang langsung ke depan, dan ini sudah bisa diantisipasi. Lalu balik lagi ke permainan fisik ya.
Luton tampil agresif, mereka juga banyak memenangkan bola-bola duel di daerah mereka sendiri sehingga bola itu sering lepas dan jatuh di kaki-kaki pemain Luton. Lalu mereka berusaha untuk mendobrak lini pertahanan Manchester United dengan melakukan serangan yang cepat, dan ini sangat merepotkan lini pertahanan Manchester United. Bahkan di babak pertama Manchester United ada 3 pemain yang menderita kartu kuning, Luke Shaw, Casemiro, dan juga Harry Maguire. Khusus untuk Casemiro, bahkan kalau dia menurut gue dia agak beruntung bisa tetap berada di atas lapangan, artinya tidak mendapatkan kartu merah, karena setelah mendapatkan kartu kuning dia sempat melakukan satu pelanggaran yang menurut gua itu debatable ya, bisa jadi kartu kuning ataupun tidak. Yang kedua tentu saja kepada Ross Barkley. Tapi yang jelas memang bagaimana lini tengah Manchester United seperti kalah kelas, susah untuk bisa lepas dari tekanan para pemain Luton yang melakukan pressing secara ketat. Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, dan juga Casemiro nampak kehilangan fungsi di sana. Karena untuk mengatasi aliran bola, Manchester United langsung membuang bola ke depan dari belakang. Sementara ini sudah bisa diantisipasi dengan bagus oleh Luton. Lalu gue juga menilai bagaimana pemain Manchester United yang sebenarnya sudah unggul 2-0, bahkan setelah mereka terkejar 1-2, mereka ini kan masih unggul, tapi mereka juga ikut irama permainan Luton yang mengandalkan kecepatan. Nampak pemain Manchester United ini kurang sabar terburu-buru. Akibatnya apa? Bola sering lepas. Pemain Manchester United menurut gue secara ringan amatiran harusnya bisa tampil lebih dewasa dengan meredam tempo, tidak ikut irama dari Luton, memainkan banyak possession, terutama di daerah sendiri. Mereka harusnya berani melakukan hal tersebut karena mereka punya kapasitas. Tapi pemain Manchester United justru sering, itu tadi ikut permainan Luton dengan banyak melakukan pergerakan yang cepat, tapi mereka juga sulit lepas dari pressing pemain Luton. Di live commentary, terima kasih buat Bubul United yang sudah bergabung di live commentary. Ketika istirahat, gue katakan apa yang harus dilakukan oleh Erik ten Hag di babak kedua pada saat itu adalah meminta pemainnya jangan panik mereka bagaimanapun mereka under pressure setelah unggul banyak kesulitan untuk lepas dari pressing pemain Luton. Luton juga banyak mengancam, betul, tapi jangan lupa situasi 1-2 nih Manchester United masih menggenggam 3 poin. Nah, bagaimana untuk mengamankan, kan begitu menurut gue. Bisa dengan mencetak gol, tapi bisa juga dengan meredam situasi di atas lapangan, yaitu dengan mereka lebih berani memainkan bola dari kaki ke kaki, utamanya menjaga possession. Lalu bagaimana jarak, ini juga penting. Di babak pertama gue nilai jarak antar lini ini terlalu jauh sehingga pemain Luton cukup enak nih melakukan buru sergap terhadap satu pemain yang menguasai bola. Kesulitan, akibatnya apa? Pemainnya back pass, umpan lagi ke depan. Manchester United bisa dengan melakukan umpan kombinasi untuk bisa melewati pressing ketat, terutama di lini tengah dari Luton. Kenapa? Karena ketika pemain Manchester United bisa lepas dari pressing di lini tengah itu, di lini belakang ini menurut gua terbuka pertahanan Luton. Mereka hanya menyisakan 2 atau 3 atau bahkan 2 pemain saja, dan pemain Manchester United punya kecepatan untuk bisa membongkar gitu loh. Kuncinya memang bagaimana bisa mengatasi pressing di lini tengah Luton. Nah, di babak kedua ada yang mengejutkan sebenarnya di akhir babak pertama, lebih tepatnya bagaimana Victor Lindelof nih masuk menggantikan Luke Shaw. Ketika gue bikin video ini gue belum tahu alasannya apa. Nanti seperti biasa akan gue bikin video lagi review dari Erik ten Hag, mudah-mudahan ada penjelasan di sana. Nah, yang mengejutkan adalah di awal babak kedua, Erik ten Hag langsung melakukan double substitution. Scott McTominay masuk menggantikan Casemiro yang memang dalam situasi berbahaya sudah 1 kartu kuning dan terancam sebenarnya kartu kuning kedua, pun juga Jonny Evans yang masuk menggantikan Harry Maguire yang juga sudah mendapatkan kartu kuning. Gua menilai pergantian ini, gue belum tahu, nanti pastinya di review Erik ten Hag akan gue bahas juga, tapi pada saat itu gue berpikir ini Erik ten Hag membaca situasi di atas lapangan, bagaimana agresivitas lalu tempo permainan dari Luton ini tercenderung tinggi, di mana biasanya ini memungkinkan pelanggaran-pelanggaran yang banyak di pertandingan dan bisa jadi pelanggaran keras. Nampaknya Erik ten Hag menghindari betul adanya kartu kuning ataupun kartu kuning kedua ataupun kartu merah di pertandingan tadi, terutama untuk Manchester United. Di babak kedua apa yang gue lihat di awal-awal,
Luton masih tetap sama gaya permainannya, tapi Manchester United juga sudah memperlihatkan perbedaan, yaitu mereka tampil solid di belakang ya. Transisi juga cepat antara bertahan menyerang bertahan. Lalu bagaimana jarak nih antar lini, menurut gua jauh lebih rapat, dan Manchester United di babak kedua mereka lebih enak dalam melakukan menghindari pressing dari pemain Luton dengan yaitu tadi seperti gue katakan umpan-umpan pendek kombinasi, dan ini diperagakan sering sekali. Lalu Manchester United juga setelah lepas dari pressing lini tengah itu mereka melakukan baru yang namanya umpan-umpan daerah ke depan, di mana mengandalkan kecepatan dari Rashford, Garnacho maupun juga Rasmus Højlund, dan Manchester United mendapatkan banyak peluang menurut gua di babak kedua yang harusnya kalau pemain Manchester United lebih tenang dan lebih tajam bisa menambah gol tersebut. Namun sampai dengan akhir pertandingan tidak ada penambahan gol tersebut ya. Gue juga mengapresiasi penampilan dari Rasmus Højlund. Bagaimana di pertandingan tadi Rasmus Højlund ini dikawal sangat ketat oleh pemain Luton, 1 bahkan 2 pemain. Tapi apa yang dia lakukan? Dia menjadi striker pantul ataupun juga striker distributor bola, karena dia menjemput bola di belakang, tetap dikawal, lalu setelahnya dia tidak memaksakan ya, tapi dia mendistribusikan bola-bola tersebut kepada pemain yang memang lebih bebas. Dan ini menurut gua apresiasi betul bagi seorang Rasmus Højlund yang tampil bisa adaptif gitu loh di pertandingan tadi. Di babak kedua gue juga menilai bagaimana Luton walaupun mereka ini tampil dengan agresivitas yang tinggi, tempo yang tinggi, tapi nampak kesulitan mereka, lebih sulit mereka ya untuk bisa menembus pertahanan Manchester United dibandingkan dengan babak pertama. Sehingga mereka juga sesekali melakukan tendangan spekulatif dari jarak jauh, lalu juga bagaimana serangan ini betul-betul dilokalisir oleh pemain Manchester United ke arah sayap, sehingga ya pemain Luton banyak dari sayap crossing, dan ini nampak sudah bisa diantisipasi betul oleh para pemain Manchester United. Memang betul Luton tetap juga bisa mendapatkan beberapa peluang, yang terbesar salah satunya dari sundulan Ross Barkley yang menghantam mistar dari Andre Onana dari skema corner ya. Gue juga mengapresiasi bagaimana pemain Manchester United secara keseluruhan ketika menghadapi bola-bola mati dari Luton, mereka solid, mereka bagus, mereka disiplin, mereka fokus, sehingga nyaris tanpa ancaman yang besar. Bukannya tidak ada ancaman, iya, tapi ancaman yang besar itu mungkin ya dari Ross Barkley itu saja. Ada beberapa momentum lainnya tapi bisa diatasi oleh pemain belakang maupun oleh Andre Onana di lini belakang Manchester United. Secara keseluruhan menurut gua ya di atas segalanya ya, bagaimana mungkin permainan tadi, kemenangan itu yang paling penting, 3 poin karena Manchester United butuh, dan Erik ten Hag pun juga sudah mengatakan kalau setiap pertandingan saat ini adalah seperti final ya, dan Manchester United kalau memang ini final maka memenangkan final tersebut karena meraih kemenangan. Dan ini yang paling penting menurut gue, bagaimana Manchester United bisa mengumpulkan poin demi poin. Kalau untuk kritik ya, mungkin di babak pertama tadi gue sudah katakan bagaimana pemain Manchester United ini jarak terlalu lebar. Manchester United terbawa irama dari permainan Luton, di mana mereka sebenarnya sudah sempat unggul 2-0 ataupun juga 1-2 ya, tapi ya mereka kurang percaya diri lah untuk bisa memegang possession ya, tidak terburu-buru. Tapi ini diperbaiki di babak kedua dengan lebih bagus. Tapi di babak kedua mereka ada kelemahan menurut gue, kekurangan, yaitu apa? Di lini depan kurang tajam. Bagaimana pemain Manchester United yang sering sekali sudah berhadapan dengan penjaga gawang bahkan, ataupun dengan situasi yang mungkin seharusnya ketika mereka lebih tenang mampu bisa mencetakkan lebih dari 1 gol, bahkan menurut gue di babak kedua ini tidak bisa diciptakan. Dan menurut gue ini catatan yang harus diperbaiki di pertandingan selanjutnya. Tapi sekali lagi, yang terpenting adalah 3 poin. Tugas ini selesai, job done, well done. Manchester United saat ini menjaga peluangnya untuk bisa masuk ke 4 besar ataupun juga 5 besar ya katakanlah 4 besar ataupun 5 besar, karena saat ini dengan poin 44 Manchester United berjarak 5 poin, hanya 5 poin dari Aston Villa. Ini berbeda cukup lumayan dibandingkan dengan beberapa pekan sebelumnya, dan Manchester United berjarak hanya 3 dari Tottenham. Ini bagus bagaimana Manchester United terus memberikan tekanan bagi 2 tim tersebut ya, Aston Villa dengan Tottenham Hotspur, sehingga kalau mereka tergelincir Manchester United akan lebih dekat lagi jaraknya.
Berbicara tentang apa ya? Mungkin man of the match, gua menilai ada ya, beberapa pemain yang tampil oke. Gue tidak mau terlalu kepada pemain yang oke, tampil jelek, tampil buruk. Tampil buruk mungkin menurut gue Casemiro ya, tapi itu sudah diganti oleh Erik ten Hag di babak pertama. Nampak kesulitan betul seorang Casemiro ini untuk bisa ikut build up maupun juga mengatasi serangan-serangan cepat dari Luton, sehingga ya dia harus melakukan pelanggaran, kartu kuning, bahkan terancam mendapat kartu merah. Pemain menurut gue yang tampil lumayan ada beberapa yang tampil bagus. Gue nilai Diogo Dalot tampil bagus ya. Bagaimana Diogo Dalot sangat aktif berperan dalam transisi, menyerang, bertahan, blocking the ball, ya kan. Dia tidak memberikan keleluasaan pada lini sayap dari Luton untuk bisa enak memberikan crossing. Dia selalu ada di sana. Namun ya dengan 2 golnya gue menilai bagaimana Rasmus Højlund yang menjadi man of the match-nya. Dia juga bagus dalam distribusi bola, sehingga menurut gue secara dengan amatiran Rasmus Højlund adalah man of the match-nya. Catatan gue ya mungkin salah satunya adalah kepada Rashford ya, di mana di babak pertama mungkin dia tampil tidak bagus, sering melakukan kesalahan, tapi di babak kedua dia perbaiki, dia tampil cepat, tampil tajam. Salah satunya adalah bagaimana umpan luar biasa kepada Garnacho, era one on one tapi gagal dimanfaatkan. Gue menilai ada perbaikan penampilan dari seorang Rashford yang menurut gue juga secara ringan amatiran ya, gue beli kredit di sana. Kurang lebih demikian. Dengan kemenangan ini tadi gue sudah katakan ya, Manchester United ada di posisi ke-6 berjarak 3 poin dengan Tottenham Hotspur dan juga 5 poin dengan Aston Villa. Pertandingan selanjutnya adalah pertandingan FA Cup. Manchester United akan tandang ke City Ground menantang tuan rumah Nottingham Forest. Lalu setelahnya Derby of Manchester menantang tuan rumah Manchester City. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oh ya, lupa. Bagaimana menurut Sobat Football United? Tanggapan mengenai pertandingan tadi? Sampaikan di kolom komentar. Tidak masalah asal berbeda, asal sopan. Thank you.